Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salat dan salam kita doakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertemuan kali ini kita akan lanjut tentang adab dalam berpuasa. Pada pertemuan sebelum sudah dilalui, pertama adalah sahur, lalu waktu pelaksanaan sahur, kemudian apa yang menjadi keputusan kita ketika kita ragu antara masuknya atau habisnya waktu sahur, berhenti sahur atau kita tetap lanjut sahur, atau sebaliknya kita dalam keadaan sahur ternyata waktu sudah masuk habis waktu sahur. Sudah kita bahas pada pertemuan ketiga. Pertemuan kali ini kita masuk kepada adab yang nomor 2 dalam kitab Fiqh Sunnah Juz 1 tentang adabus siyam. Di situ disampaikan nomor 2 adab dalam berpuasa adalah ta'jil al-fitr. Wa yustahabbu lis-shaimi ay yu'ajjil al-fitra mata tahaqqaq ghurub asy-syams. Menyegerakan berbuka. Disunahkan bagi orang yang berpuasa ayu ajilal fitra, dia itu menyegerakan berbuka. Hal ini dilakukan apabila tentu telah masuk waktu berbuka, seperti yang disampaikan mata tahaqqaq ghurub asy-syamsi, ketika dia sudah meyakini benar-benar terjadi masuknya waktu berbuka. Fa an Sahal ibnu Sa'ad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal ibnu Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitr. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selagi ia menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk adab dalam berpuasa. Janji Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibnu Sa'ad tadi, tidaklah manusia berada dalam kebaikan, selalu berada dalam kebaikan, masih berada dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ketika kita menyegerakan berbuka, selain itu sunnah Rasul SAW, dan kita insya Allah berada dalam kebaikan. Kenapa kita berada dalam kebaikan? Karena kita mengikuti sunnah Rasul SAW. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang menyegerakan berbuka berarti dia sedang berada dalam kebaikan, karena dia sedang melaksanakan sunnah Rasul dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi an yakuna al-fitr ala rutabat witran. Dan juga bisa perlu diingat bahwa berbuka itu lebih baiknya dengan rutobat, rutob, kurma yang basah, ya, dengan jumlah yang witran, ganjil. Kenapa ganjil? Karena ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi segerakanlah berbuka, membatalkan puasa kita. Yang disunahkan itu diantaranya dengan rutobat, kurma yang masih basah dengan jumlah 3. Fa illam yajid, kalau tidak didapati kurma itu dalam bentuk rutab, maka fa'alal ma', kita bisa berbuka dengan seteguk air. Nah, intinya di sini adalah ketika masuk waktu untuk berbuka, kita segera menyegerakan diri untuk berbuka, tidak menunggu-nunggu atau melama-lamakan berbuka. Jangan kita punya persepsi semakin lama kita berbuka dibandingkan orang lain semakin besar pahalanya. Bukan seperti itu. Pada Rasulullah SAW mengajarkan segeralah kita membatalkan puasa kita dengan berbuka ketika masuk. Ingat, ketika masuk ghurub asy-syams, masuk waktu berbuka dengan tenggelamnya matahari, dalam artian masuk waktu maghrib. Maka segeralah kita membatalkan puasa kita. Kemudian kita lanjutkan.
Kalau kita tidak bisa dengan kurma dengan jumlah ganjil 3, 5 dan seterusnya, maka kita bisa berbuka dengan air. Fan Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, Rasul bersabda, dia berkata, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Wa Rasulullah SAW sebelum melaksanakan salat maghrib, dia berbuka dengan rutabat, dengan kurma yang basah sebelum Nabi melaksanakan salat maghrib. Fa illam takun fa'alat tamarat. Kalau tidak ada kurma yang basah, kurma yang masak, bisa juga dengan tamarat, kurma yang kering. Fa illam takun hassan hasawatin min ma'in. Kalau tidak dapati kurma basah, kurma kering juga tidak ada, maka Nabi meneguk dengan tegukan air. Jadi ini sunnah Rasulullah SAW. Ketika masuk waktu maghrib, datang waktu berbuka, maka kita segera membatalkan puasa kita dengan melaksanakan berbuka puasa. Dengan apa kita buka puasa? Dengan pertama kurma rutabat, kata Rasulullah SAW. Fa illam yajid, kalau nggak ada kurma basah, tamarat, kurma kuning, kurma yang kering. Kalau kita juga tak dapatkan kurma yang kering, maka kita bisa berbuka dengan hassan hasawatin min ma. Kita bisa menunggu air ganti dari membatalkan puasa kita dengan menyegerakan berbuka apabila sudah masuk waktunya. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa sahahahu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim dan mensahihkannya, dan Tirmizi wa hasanahu, menghasankan hadis ini. Maka melalui pembahasan ini ingin kita sampaikan bahwa kita sebaiknya menyegerakan berbuka. Jangan menunda-nunda. Kalau bisa kita itu sudah berada di rumah menunggu waktu berbuka dalam kondisi terbaik kita, tidak berada di jalan lagi, tidak dalam perkara membeli perbukaan, ngabuburit, menghabiskan waktu untuk menjelang berbuka, sehingga ketika kita beli perbukaan kita masih di tengah jalan, orang sudah azan maghrib, waktu berbuka sudah masuk, maka kita tidak bisa melaksanakan sunnah menyegerakan berbuka. Padahal dalam menyegerakan berbuka itu seperti sabda Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad tadi, la yazalun nas bi khair. Ada kebaikan yang kita dapatkan ketika kita menyegerakan diri untuk berbuka sebelum kita melaksanakan salat tentunya. Dan jika kita ingin mendapatkan sunnah lagi, pahala yang lebih lagi dalam berbuka kita, maka kita bisa berbuka dengan rutabat, dengan kurma yang basah, atau tamara, kurma yang kering, atau kalau tidak ada kurma seperti yang Rasulullah SAW yakulan hassan hasawati min ma, dia bisa berbuka dengan tegukan beberapa teguk air. Maka pada kesempatan ini ingin saya sampaikan, marilah kita menyegerakan berbuka, kita sambut waktu berbuka dengan sebaik-baik keadaan. Jika ada perbukaan yang ingin kita siapkan. Maka sebelum masuk waktu maghrib menjelang berbuka, kita setelah menunggu waktu berbuka dengan keadaan yang baik. Jangan sampai kita berada di luar mencari makanan, sibuk dengan perbukaan, orang azan, kita masih di jalan, sehingga kita tidak dapat sunnahnya, kita tidak dapat adabnya berpuasa, sehingga nilai berpuasa kita tidak bisa kita tingkatkan dengan melaksanakan adab-adabnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ya ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.